Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil qail man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syakkuhu ma'ilun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif at-targhibu fil adli bainan nisa'i wa targhibu minal maili ila ihdahunna. At-targhibu tawikiku demenake memberikan motivasi fil adli ing dalem adil bainan nisa'i antarane piro-piro wong wadon wa targhibu lan medeni minal maili saking condong ila ihdahunna marang salah suwijine nisa. Qala Allah Ta'ala, wisdawu sapa Allah Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum mangka lamun wedi sira kabeh alla ta'dilu ing yen tah ora adil sapa sira kabeh fawahidatan mangka cukup siji. Cukup satu istri. Siji be angel apa maneh nambah satu aja di buang luar negeri. Walaupun sing ning luar negeri motifnya masing-masing lah ya. Ada yang motif karena seneng, ada motif karena hobi, ada yang motif karena wis kerasan, wis kadung kerasan, jadi ora balik-balik. Karena malu. Ada motif karena malu, ada motif karena mudi melarat, ada motif masing-masing lah. Ada yang nggak kuat karo panasnya omongnya tonggo, macam-macam. Tentang apa? Kalau orang Jawa bilang wirang sama kurang, Bah. Wirang kurang ya. Yes. Motifnya dua itu. Ada juga yang timbangan aku diwayu suka dipekat tadi pergi luar negeri ya ini. Macam-macam. Artinya ketika kalian menemukan apa yang menjadi bahasan ini loh kok pas karo awakku, nggak usah heran. Memang dunia itu didesain seperti itu. Allah senantiasa bikin sunnah untuk hambanya itu memang seperti itu. Bahwa ujian seseorang itu nggak sama. Ujiannya itu beda-beda. Ya, tergantung nasib kita. Diuji yang model apa itu ya tergantung pembawaan awake dhewe. Ada yang diuji dengan keimanan, ada yang diuji dengan ketauhidan. Sampai jadi murtad, ya, banyak, enggak sedikit. Zamannya Nabi, Kanjeng Nabi pun sama. Ketika Mi'raj itu terjadi, ya banyak orang murtad keluar. Saking mustahilnya, masa iya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cukup sewengi, padahal nalar waktu itu ditempuh selama setengah bulan. Nalar saat itu ya. Kalau sekarang memang sejam cukup pakai
pakai pesawat. Tapi zaman itu kan belum ada pesawat, jadi mereka itu merasa kalau bohong ini, pasti bohong. Sehingga banyak sekali yang murtad. Artinya ujian seseorang itu beda-beda. Jadi dalam rumah tangga pun sama, diuji. Ada yang pengen wayu, lakinya, perempuannya itu nggak ada yang terima, ada yang nggak terima, timbangannya ngono suka pegatan. Ada yang diuji dengan ekonomi sehingga harus berpisah, kerja di luar negeri, macam-macam. Walana beluan nakum bisyai. Sunatullahnya memang seperti itu. Allah pasti akan nguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Berarti jangan takut, Bu. Kalian diuji pasti tak kuat. Sebab Allah wis memberikan satu motivasi kuat untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu orang mungkin Gusti Allah mai beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Cuman sayangnya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Mereka yang selalu positif akan selalu bersabar pada kondisi tersebut, sedangkan mereka orang-orang yang berputus asa, berpikir negatif itu akan putus asa. Ada yang bunuh diri, ana sing edan, semacam-macam lah. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau dikira kalian itu tidak bisa adil, fawahidatan, maka cukup satu saja. Ini bab wayuh, Bu. Poligami. At-targhibu fil adli bainan nisa. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa adil terhadap para istri-istrinya. Wa targhibu minal maili ila ihdahuma. Dan ancam mereka orang-orang yang condong di antara salah satu, duwe bojo loro, dua. Tapi bagaimanapun, Bu, itu tidak bisa. Seseorang itu akan berbuat adil itu tidak bisa. Bojo nom karo bojo tua mesti luwih akeh perhatiannya ning bojo nom timbang bojo tua. Makanya nanti ayatnya turun bagaimana menyikapi tentang ketidakadilan itu. Tapi pertama kali fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Pertama kali yang diturunkan itu adalah satu ketegasan. Nah, orang iso adil cukup siji. Merusakan. Kalau tentang harta oke, mungkin bisa ya. Mungkin. Bojo tua bikin rumah, bojo enom dibikin rumah dengan luas yang sama, mungkin bisa. Belikan mobil keluaran terbaru, bojo enom pun dibelikan mobil keluaran terbaru, artinya sama-sama mendapatkan hak sama-sama. Tapi rasa ora iso. Cara mandangnya suami ke istri tua sama ke istri muda mesti beda. Apa meneh istri muda melahirkan anak laki-laki. Oh, lebih sering colong-colongan nginep ning bojo enom, Bu. Alas. Walanabluwannakum bisyai. Akan ada bagian-bagian dari ujian seseorang itu. Kebetulan babe tentang wahyu ya sing dibahas wahyu ae. Fawahidatan, maka cukup siji. Awma malakas atau barang kang miliki. Aimanukum opo piro-piro tangan tengene sira kabeh. Wa qala Allah Ta'ala.
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal'ullaqah. Walan tastati'u lan ora bakal kuasa sira kabeh, enggak bisa, Bu. Tadi diawali dengan ayat fawahidatan. Saiki nek wis kadung duwe misalkan. Kalau dulu sebelum punya istri dua disuruh mikir dulu, kira-kira bisa buat adil enggak? Kalau enggak, fawahidatan, auma malakat. Sekarang auma malakat itu kan sudah enggak ada, Bu. Budak itu kan sudah enggak ada, jadi ya enggak dibahas. Cukup fawahidatan, ya sudah satu saja. Tapi nek wis kadung walan tastati'u alla ta'dilu bainan nisa. Lan ora bakal kuasa sira kabeh. Apa ta'dilu yen toh adil sira kabeh bainan nisa ing dalem antarane bojo wadon. Walau harastum, walaupun kalian sudah bersikeras, berusaha sekuat mungkin. Fala tamilu, mangka aja condong sira kabeh kullal maili marang salah sijine sampurnane condong. Pada daru mangka ninggal sira kabeh ha ing bojo kang weneh kalmu allaqati kaya perkara kang den gantungake. Kalau memang tidak bisa berbuat adil, maka jangan terlalu condong. Ya, jangan terlalu condong. Lumrahlah, wajar, pandangan ke istri tua sama dengan ke istri muda mesti beda, tapi jangan mencolok, ngono lho maksudnya. Jangan terlalu mencolok. Memang kalian itu nggak akan mampu dan tidak akan bisa. Untuk apa? Untuk berbuat adil, walaupun kalian sudah bersikeras. Berjuang supaya 50-50, 50-50, enggak akan bisa. Makanya, jangan terlalu condong. Condong boleh, sedikit lah. Arane lumrah. Bojo enom mesti luwi akeh perhatiannya timbang bojo wek, misalkan. Tapi jangan mencolok. Satu rumah tipe 36, misalkan. Bojo 6 tipe 70. Kan jomplang, Bu. 36 sama 70. Bojo tua mobil second, bojo 6 mobil intrayen. Ya enggak bisa. Ya minimal ya podo secondnya walaupun yang satu Avanza, satu Innova misalkan. Tapi podo secondnya. Jangan yang satu second, yang satu intrayen. Walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kalmu'al laqati. Jangan mencolok. Kenapa? Kalau terlalu condong, kata Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, dan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kana ana sapa man lahu iku tetep kadhe man imraatani duwe bojo loro. Ketika ada seorang laki-laki punya dua istri, famala maka condong sapa man ila iktahuma malang salah suwijine imraatani maka teko sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wasyaqquhu mailun awake bu condong separo, miring separo awak ya doyong, Bu. Besok ning akhirat teko mlaku dalam keadaan sing separo meyet. Karena saking condongnya marang dua istri. Ya, salah satu dari dua istri itu. Maka jangan
famala ihdahuma. Ojo nganti condong marang salah suwijine. Ya. Ya biasa saja. Madang rujak ya harus rujak, padha rujake. Satu rujak satu sate ora adil bu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu imra'atani falam ya'til bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa syaqquhu syaqitun. Lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku kana ana sapa man ing dahu ing dalem sandinge man imra'atani bojo loro. Falam yang dilu mangka ora adil sapa man bainahuma ing dalem antarané imra'atani yaumal kiamati. Maka teka sapa man ing dalem dina kiamat wasyaqquhu sakitun. Maka kelak di hari kiamat dia akan datang dalam kondisi meye. Wa an Aisyah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam yaqsimu faya'dilu wa yaqulu Allahumma hadha kismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku yaknil qalba. Diceritake saking Aisyah radhiyallahu anha, kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqsimu gilir sapa Nabi fayaldilu mongko adil sapa Nabi wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi ndongak sapa Nabi Allahumma du Allah hadza utawi iki kismi giliran punika giliran kula fima ing dalem barang amliku kang miliki kula fala talumni mongko ampun maidu panjenengan ni ing ingsun fima ing dalem barang tamliku kang miliki panjenengan wala amliku lan ora miliki kula yakni alqalbu tegese negesake sapa Nabi alqalba ing ati. Ketika Nabi itu menggilir para istrinya, maka Nabi itu selalu berdoa, Allahumma hadza kismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini adalah pembagianku. Di dalamnya apa yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela di dalam apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati. Karena memang hati itu angel, ya. Hati itu angel. Jaga hati kon ora kongkon apa? Itu ndak bisa, susah. Mesti enek rasa condonge. Ya. Adil Kanjeng Nabi. Tapi ning urusan hati susah. Makanya selalu ojo mencela. Fala talumni fima. Masalah aku duwe ati sing ora bisa dikendalikan. Rasa itu memang selalu ada. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, jika kalian itu bukan korban ya, memang poligami itu adalah syariat. Artinya
bahwa ini adalah hukum yang diperbolehkan. Walaupun mungkin ini salah satu di antara syariat sing ora pengin jenengan lakoni, Bu. Tapi ndak boleh jenengan itu menolak. Ya. Kalian ndak boleh menolak poligami, ndak boleh. Tetap kudu ngimani poligami itu bagian dari syariat yang Allah tetapkan, walaupun mungkin jenengan ora pengen lakoni. Tapi diimani. Gitu loh. Karena faktor yang paling penting itu adalah rasa nerima atas hukum yang Allah tetapkan sama kita, walaupun mungkin berat untuk melakukan. Dan tidak semua syariat harus dilakoni. Ojo nganti Allah merasa tersinggung atas komentar yang dilontarkan oleh seorang hamba pada hukum yang telah Allah tetapkan. Poligami ini model apa toh? Ini adalah diskriminasi perempuan. Oh, Gusti Allah tersinggung repot, Bu. Nek tonggo tersinggung jenengan nasi turu lali, Bu. Kumpil apa? Sumpel kupingnya turune si lali, Bu. Tapi nek Gusti Allah sing wis tersinggung repot. Sak labah kaya apa, Bu? Gelare ke merpati masjid. Ya. Gelare ke merpati ini masjid ke sak labah luar biasa. Tapi gara-gara komentar tentang hukum zakat yang harus dikeluarkan karena Bainal Jabal, ini dombanya itu sudah antara dua bukit, Bu. Memenuhi bukit itu luar biasa. Maka yang harus dikeluarkan itu bukan satu, dua, bahkan ratusan yang harus dikeluarkan. Akhirnya komentar ini bukan zakat, ini perampasan. Oh, Gusti Allah sing tersinggung. Kudu Kanjeng Nabi lagi, Bu, sing tersinggung. Karena yang menerapkan hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah wis tersinggung, entek prakat mati dalam keadaan suul khotimah. Dunia entek, mati atine mati, iman dicabut saka awe dhewe, matine suul khotimah. Oh, nasib paling sial bagi seorang hamba disengit ning Gusti Allah. Jadi kalaupun kalian itu nggak sanggup, nggak bisa untuk melaksanakan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah imani saja dulu walaupun tidak dilakukan. Silakan kalian itu mengatakan, ayo poligami, silakan, sing penting aja bojoku. Ora apa-apa, Bu. Ora masalah, sing penting aja bojoku. Misalkan kalian apa, besok ben dikongkon ngomong tentang masalah ini, bahwa itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ayatnya. Enggak apa-apa. Masna wasulasa waruba. Ganjarannya swarga. Terangkan itu, ganjarannya swarga. Wong waton sing gelem diwayu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi nek sekirane lanang ora kuat adil, fawahidatan cukup siji. Seraken nganyang. Ujung-ujungnya ning akhir sing penting ojo bojoku. Kalau menerangkan tentang poligami itu luar biasa, menarik, bahkan dijanjeni swarga. Barang terakhir ya sementing ojo bojoku. Enggak apa-apa, sampaikan itu enggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa
tingkat ujian seorang hamba itu tidak sama. Ada yang diuji dengan tauhidnya, Bu. Diuji dengan tauhid, didatangi tentang kemusyrikan, dijanjeni suruh keluar dari agama, dibuat iskal sama ketuhanan. Konsep apa ini ilahiyah? Enggak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa masih banyak orang yang terlunta-lunta? Kalau memang Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, kenapa masih banyak orang yang ditelantarkan? Kalau memang Tuhan itu maha adil, kenapa masih banyak pemerkosa? Masih banyak kekerasan yang merajalela? Tuhan itu tidak ada. Pasukan-pasukan itu akan terus menggerogoti ketauhidan seseorang itu. Dan itu wajar. Artinya ada orang-orang yang diuji dengan ketauhidan. Uripe terus-terusan diuji. Sehingga rasa hati ke mang-mang jane aku disayang mbak Tuhan apa ora? Saya dicintai sama Tuhan apa enggak? Saya diperhatikan sama Allah apa tidak? Selalu. Ini masalah belum selesai sudah datang lagi. Bojo dipe, anak mati, usaha bangkrut. Luar biasa. Banyak sekali. Ada yang diuji dengan rasa takut, takut luar biasa, takut kehilangan, takut melarat, takut orang gelemak, orang bisa takut orang bisa memberikan pendidikan sama anak, takut semacam-macam. Semuanya rasa takut itu menjadi satu polemik dalam kehidupannya, sehingga menghadirkan rasa getaran yang sangat luar biasa, memberikan rasa tidak nyaman dalam kehidupannya. Ini rasa wedi. Coba, bahwa rasa wedi, rasa takut itu tidak akan pernah bisa hilang dalam kehidupan kita, tapi bagaimana caranya rasa takut itu dijadikan satu alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan rasa takutnya seseorang yang punya salah karena nyolong wedi karo polisi. Ya. Jangan menganggap bahwa Allah itu kerem, Allah itu kejam, Allah itu kayak polisi India, kumisnya ngelancir. Allah itu adil, tapi Allah juga pemaaf. Diuji dengan rasa takut, maka alihkan rasa takut itu kepada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut melanggar perintahnya. Bahkan orang-orang yang merasa takut itu adalah sebagian di antara para hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, umumnya wong kowe bakalan wedi nek wis ngerti sapa sing diwedeni. Jenengan papasan sama orang misalkan. Sama orang. Kalian akan merasa aman, nyaman. Kenapa? Karena nggak tahu siapa yang papasan sama jenengan. Tapi jenengan wis paham, ngerti bahwa dia itu adalah psikopat, dia itu pembunuh, senengnya mutilasi, sebelum itu diperkosa terlebih dahulu. Mesti dia merasa wedi, Bu. Itu ketergantungan seseorang terhadap orang lain. Maka rasa takut seorang hamba terhadap kholiknya, wong sing wis paham bagaimana Allah itu apa, Allah itu seperti apa, bagaimana sifatnya. Maka rasa takut itu adalah rasa takut yang diridhoi.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mangka wong sing paling wedi ning Gusti Allah ya para ulama, karena ulama sejatine wis paham ma'rifatullah, ngerti sejatine. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ngerti awake dhewe, ngerti sapa pangerane itu. Itulah yang dilakukan iblis laknatullah alaih. Iblis itu saking pahamnya dengan Allah, Bu, wedi ning Gusti Allah luar biasa. Makhluk yang paling takut itu iblis, Bu. Malaikat durungan apa-apane wedine karo ning Gusti Allah, Bu. Itulah kenapa iblis itu pernah jadi penasehatnya para malaikat. Saking alimnya, Bu. Di beberapa tingkatan langit-langit, langit kan ada sop-sopnya, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Iblis itu alim, Bu. Gelare al-alim, yang ahli ilmu, pinter, cerdas, luar biasa, ngerti ma'rifatullah. Jadi wedine luar biasa nih Gusti Allah, iblis itu, Bu. Satu-satunya kesempatan iblis untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ngenteni awit zamane Nabi Adam sampai Nabi Musa pirang tahun, Bu. Iblis ngerti, Bu. Nah, ini kesempatan. Kata iblis, ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tobat kita itu diterima. Kenapa? Karena ada komunikasi yang langsung bisa tersalurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat Musa. Pemimpin iblis datang ke Musa, Bu. Musa, aku luwih paham, aku luwih ngerti kuasane Gusti Allah. Iblis memang ma'rifatullah, Bu. Bener-bener ngerti kuasane Gusti Allah ki kaya apa. Menjata wajata wis. Kun fayakun dadi ora mungkin ora. Ora kaya janji-janjine wong sadurunge jabat, Bu. Janjine pirang-pirang wis dadi ya kelalen kabeh. Gusti Allah mboten. Kun fayakun dadi wis. Fayakun mesti. Itu wedine luar biasa. Tapi saking paham iblis bahwa semarah apapun Allah Subhanahu wa taala, sing duweni sifat Rahman Rahim. Sebejat-bejate manungsa, senakal-nakale hamba, berapapun banyak kemaksiatan yang dilakukan, bertobat kepada Allah, Allah pasti terima tobatnya. Iblis pantobat, Bu. Saking pahamnya Gusti Allah, mesti diterima. Kata iblis, Musa, kamu satu-satunya kalimullah yang bisa ngomong langsung sama Allah. Sampaikan kepada Allah, aku dan seluruh bala tentaraku bertobat. Kata Nabi Musa, ini kesempatan, Miss. Nah, iblis benar-benar tobat, wis. Laka BPKB sekolah ning leasing, wis. Karena urip mesti aman, Bu. Laka godaan masalahnya. Akhirnya apa? Munajat Nabi Musa kepada Allah. Ya Rabb, kabar gembira. Kabar gembira apa, Musa? Iblis tobat. Jaluk diterima. Ya, tak terima, mesti tak terima nih. Orang mungkin ora. Ya, tak terima. Ini syaratnya. Syaratnya apa, Gusti? Syaratnya goleti kuburane Adam, kon sujud. Gampang, kecil jare Nabi Musa. Senang-senang Nabi Musa, mudun goleti iblis, blis. Alhamdulillah diterima, blis. Kita harus best friend. Bakal berteman. Gusti Allah menerima kabeh tobatmu.
Syaratnya gampang. Apa Musa? Goleti kuburane Adam, terus sujud. Apa? Sujud ning kuburane Adam. Wayahe uripe aku apa maning wis mati. Ogah. Jare Musa, dasar iblis. Wis iblis. Nah, dasar iblis. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku, bahwa semua manusia itu akan selalu walanabluwannakum bisyai, akan selalu ada ujian masing-masing yang akan dilaluinya. Dalam rumah tangga, mungkin ekonomi kah, mungkin nggak punya anak kah, mungkin duwe demenan neh kah, mungkin selingkuh kah, mungkin macam-macam. Walanabluwannakum bisyai. Khauf, rasa takut, ju', rasa lapar. Akan diuji dengan rasa lapar. Wanaksim minal ambal, kekurangan harta benda. Ene sing miskin, ene sing kekurangan, ene sedina mangan, sedina ora, semuanya. Wal anfus, ada yang diuji dengan rasa sakit. Baru sembuh, datang lagi penyakit. Berobat lagi, sembuh, datang lagi, terus saja. Dan ini bukan fenomena yang hanya terjadi di kalangan kita. Jauh sebelum Nabi, itu pun sudah ada, Bu. Dan mereka lulus dan lolos. Ada yang diuji dengan kekayaan. Nabi Sulaiman, raja yang tidak akan pernah kekayaannya disamai sama seluruh manusia dari Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah. Karena itu permintaan Nabi Sulaiman, Bu. Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Rob, berikan kekayaan kepadaku yang tidak pernah engkau berikan lagi kepada hamba-Mu. Jadi Nabi Adam sampai kiamat besok, Bu, laka sing sugih kayak Nabi Sulaiman. Jadi nek wong sugih saiki baru telung triliun, 5 triliun, sombong tinggalan, Bu. Korun kayak apa? Bandingkan dengan korun. Korun itu ketika lewat tuh ke pasar, itu di belakangnya itu ada keledai. Yang mana keledai itu isinya seluruhnya itu kunci, Bu. Kunci berangkas. Saking sugiye. Sombong, ambles. Ada orang sombong 3 triliun. Lewat, Bu. Korun aja ambles. Ada yang diuji dengan rasa sakit. Nabi siapa, Bu? Nabi jenengan. Nabi A, Nabi Ayub. Diuji dengan penyakit terus. Ulama Jawa ngarteni ke gudiken. masa ning ngarep ana gudik, Bu. dulu ya saya waktu ngaji dulu. Kayak ini kayak cerita tentang Nabi sing gudiken. Yo zaman gue ya percaya banget. Karena waktu itu kan belum bisa berpikir, masa iya sih gudik yang gue ning Indonesia gue sing jadi santri, Bu. Sing orang nyantri orang gudiken, Bu. Kadang-kadang tak pikir jane gudik apa? Boleh jadi itu bagian dari ujian yang dilakukan. Ya, yang dialami oleh para santri ya bisa jadi. Karena bukan hanya misalkan kotor, ya, misalkan kotor
mandinya, tempat mandinya dan lain sebagainya. Nyatanya yang kelasnya itu internasional pun gudigen Bu, padahal wis dijamin bersih, gudigen tetap. Jadi ya saya pikir itu bagian dari ujian anak-anak yang belajar ilmu agama. Dan itu di Indonesia. Masa yang Palestina ini gudigen. Ya kalah kegudik lah ya. Pokoknya kan penyakit lah. Intinya itu. Dan itu lulus dan lolos. Ini sing putus asa. Oh, yang ini caranya selalu penyakit. Akhirnya seorang iman lagi karo pangeran murtad. Ada sebagian di antara hamba yang semacam itu. Manusia-manusia yang model seperti itu. Ada yang bertahan terus sampai pada akhirnya Allah berikan kesembuhan. Bu kesembuhan total, bu kesembuhan berangsur. Ya orang ngerti. Sampai mati, saking merasa Gusti Allah istimbangannya. Ini terus mati, terus diakhiri dengan kematian itu. Kan dengan mati penderitaan itu berakhir kan? Itu cara ulama kita, orang tua kita dulu memandang segala bentuk kejadian di alam dunia, Bu. Jadi kabeh mesti dipandang apik, Bu. Kabeh mesti dipandang apik. Hatta mati dalam keadaan nyekak botol sekalipun apik, Bu. Matinya apik. Orang mungkin matinya elak ya, matinya enggak, Bu. Mesti ngomongnya matinya apik. Kenapa? Karena dengan kematian itu ora bakal nyekak botol meneh. Ora bakalan minum khamr lagi. Orang minum ciumanin, Bu. Dengan kematian berakhir pula kemaksiatan. Anjir. At-tarhibu min khulqi wat talaqi. Ancaman khulu dan talak. Qala sallallahu alaihi wasallam ayyumam imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin faharramun 'alaiha raihatul jannah. Ini bab tentang khulu dan talak. Perempuan yang minta talak tanpa ada sesuatu yang dibenarkan oleh agama, maka orang tersebut haram baginya raihatal jannah, ambune swarga. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa perempuan-perempuan yang mengajukan khulu dan talak, ya, mengajukan talak, menggugat cerai terhadap suaminya, tapi gugat sing model apa dan bagaimana yang perempuan itu tidak akan pernah mencium bau surga. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'ina wa karimina tukhina maulana Muhammad wassallim wa tabaraka ala sahabat rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yufi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina
من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياكم من أهل الشر والضير اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ya Rabbal Alamin, amin amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ada waktu untuk tanya jawab. Iya monggo, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Semoga ibu-ibu yang mau tanya jawab, pasportnya jangan lupa. Iwamit, jihad yuk. Monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ustadz, dengan saya Mutiara dari Tangerang. Iwamit, lihat yuk. Allahu Akbar, Barakallah. Ini Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat ya, maaf. Saya kan sholat asar, udah 3 kali. Sholat asar udah mau ke 2 rakaat ya. Udah gitu bos saya manggil 3 kali tuh, Yana, Yana, Yana. Nah, saya belum jawab, dia terus manggil terus. Dia bilang gini, Yana saya mau keluar ya. Saya kan diam aja. Sampai 3 kali, udah gitu saya jawab, hao gitu ya. Terus saya lanjut sholat, Pak Ustadz. Itu gimana ya dengan sholat saya? Apa sah? Apa harus diulang lagi? Terima kasih atas jawabannya. Cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu bagian dari sesuatu yang bisa dipertahankan dalam sholat ya, terus tidak ada cara lain kecuali memberitahu, maka itu bagian dari bacaan sholat. Tapi kalau itu urusan-urusan dunia di luar bagian dari kepentingan sholat, itu tetap batal. Saya kasih contoh misalkan begini, Bu. Ada imam lagi semangat baca hafalan misalkan, hafalan apa? Idza syamsu kuwirat misalkan. Lagi semangat-semangatnya, maka dengan PD-nya itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat misalkan. Maka makmum langsung mengatakan subhanallah. Itu artinya bahwa imam itu ada yang keliru. Padahal wis pede, wis apal idza syamsu kuwirat. Tapi lagi-lagi makmum mengatakan subhanallah. Akhirnya saking ragunya, oh jangan-jangan ini keliru. Wadduha walaili idza saja subhanallah. Masih keliru. Diganti ayat, wis pasti bener ya. Qul huwallahu ahad, mesti bener kan? Wah, apal banget biasa ngolet berkat.
Ternyata makmum itu mengatakan subhanallah. Tidak ada cara lain kecuali karena pakem ya, ini merupakan satu, tidak ada cara lain, satu pakem yang harus disampaikan oleh makmum ke imam ketika duweni kekeliruan. Maka pakemnya adalah baca subhanallah, ngasih tahu akan kekeliruannya. Subhanallah. Tapi wis pede nganggo kulhu tetap subhanallah. Sedangkan orang yang mengucapkan dua kalimat, dua kata keluar dari mulutnya selain dari bacaan Quran, cara ilmu fikih batal, Bu. Cara ilmu fikih batal. How? Itu sudah dua kata yang keluar. Berarti batal. Nah, tapi tidak ada cara lain kecuali ngasih tahu kelirune imam kini ngendi. Maka dengan pede seorang makmum di belakang mengatakan, "Mbah jenengan dereng maos Fatihah." Berapa kalimat yang keluar? Mbah jenengan dereng maos Fatihah. Cara ilmu fikih mesti batal, Bu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, maka nggak tahu kekeliruan kesalahan imam itu di mana. Resiko kan? Resiko. Tapi kalau dikasih tahu, Mbak jenengan dereng, berarti batal. Berarti kalau gitu nggak ada solusi, Bu. Nggak ada solusi. Maka ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa bagian menyampaikan kekeliruannya imam itu dianggap bagian dari perkataan sholat. Karena dengan memberitahu itu, seorang imam tahu letak kesalahannya sehingga memperbaiki kesalahan itu. Sebab kalau tidak dianggap bagian dari perkataan sholat, maka pasti batal. Pasti batal. Tapi kalau bahwa ini dianggap ya, dua huruf yang keluar dua huruf yang keluar yang diucapkan seorang musolli di luar omongan sholat mesti batal. Tapi kalau nggak disampaikan, imam pun nggak ngerti di mana letak kesalahannya. Maka selesai, Bu. Tidak akan pernah ada solusi di sini. Maka saya lebih condong sama pendapat yang mengatakan jenengan dereng maos Fatihah bagian dari qaul musolli. Karena dengan mempertahankan kalimat itu, imam tahu letak kesalahannya, lalu memperbaiki kesalahannya. Nah, cara wong saiki kan mendingan bubar pe, ganti balik maning. Nah, itu bukan solusi, Bu, namanya, Bu. Nah, itu bukan solusi. Nah, sekarang kasusnya jenengan diceluk majikan mau keluar. Pertanyaannya adalah, apakah dengan jawaban how itu bagian dari sholat? Itu aja dulu. Bukan. Kalau memang bukan, berarti how itu adalah satu kalimat yang keluar di luar Sholat. Qaul musolli. Perkataan orang sholat. Di luar itu berarti batal. Maka harus diulang. Kalau ingin mengeraskan Kecuali suara ya, saya,
pernah pakai Allahu Akbar gitu dibesarkan jadi gak manggil lagi gitu. Nah, itu bagian dari solusi lah ya, mungkin cara kita untuk menyelesaikan persoalan. Bagaimana cara kita ngasih tahu sama majikan saya itu lagi sholat, saya lagi ibadah sama Tuhan saya, ngono lho. Nah, itu boleh, nggak masalah. Apalagi mungkin majikannya itu sangat toleran dengan agama kita, oke, no problem. Itu solusi yang baik nih. Walaupun Nabi Nabi itu wanti-wanti ya Bu. Nabi itu wanti-wanti ojo nganti sholatmu ke menjadi kambing hitam. Jangan sampai gara-gara kue sholat terus kamu disalahkan gitu loh. Nabi nggak mau. Nanti yang disalahkan itu sholatnya masalahnya. Kalian lagi sholat, diceluk majikan. Sudah tahu majikannya itu mungkin nggak seneng lah, berarti nggak seneng kalau pembantunya itu sholat, itu paling nggak seneng misalnya. Diceluk, yang jenengan jawab saja, how, selesai Bu. Supaya apa? Supaya majikan tidak punya celah untuk menyalahkan sholatmu. Ya, supaya majikan tidak punya celah untuk menyalahkan sholatmu. Walaupun ini dianggap iman paling rendah. Tapi nggak ada masalah, Bu. Yang penting majikan orang nyela sholatmu. Gara-gara kue sholat, kue wani karaku. Kan sholatnya yang disalahkan. Dan Nabi nggak mau. Ya sudah, kalau diceluk, how? Misalkan. Nggak apa-apa, sholat lagi. Jaga marwah sholat itu ya, lewat kebiasaan. Karena yang tahu lingkungan situ, di sekeliling ya jenengan gitu loh. Nggak bisa hukum itu serentak kudu podok, nggak bisa Bu. Ya, sebab majikannya beda-beda. Ada yang toleran, ada yang intoleran. Ada yang kejam, ada yang sama sekali fanatik. Itu beda-beda. Maka hukumnya pun nggak sama, Bu. Nah, itu salah satu di antara bisa dikatakan kelebihan dan bisa dikatakan kekurangan dalam ilmu fikih. Karena bisa fleksibel ilmu fikih itu. Kecuali wis nas Quran, selesai. Tapi kaifiahnya, sholatnya wajib Bu, tapi kaifiahnya itu yang jadi masalah gitu loh. Makanya ada hukum, ada etika hukum. Beda. Ya, ada hukum, ada etika hukum. Nggak sama. Sholatnya 5 waktu wajib, sudah nggak kompromi, selesai. Tapi kaifiahnya, cara menjalankannya, ada yang pas tung langsung sholat, masuk waktu sholat, ada yang kolah rodo santai sidik 1:30, ada yang jam 1:30, ada yang mepet. Artinya jangan dibahas sholatnya, karena sholatnya sudah final, tapi kaifiahnya. Paham ya? Wis pasti bahwa majikan orang di sauri omongane nesu. Maka sauri Bu. Supaya apa? Supaya majikan tidak punya celah. Niatnya ngono ya. Niatnya supaya majikan orang duwe celah nyalahna sholat. Niatnya ngono. Aku nyeluk batalna sholat bukan karena aku wedi karo majikan. Dudu. Tapi aku khawatir majikan menyalahkan sholat. Gara-gara aku sholat, aku orang jawab celukane misalkan gitu. Diniati ngono kuwe. Jadi besok nek ditakoni Gusti Allah, nyapa kowe wedi majikan timbang mbek aku. Wong lagi ngadep aku kok malah mundur. Nemoni majikanmu. Jawab jenengan kok besok duwe argumen mboten ngotes niku Gusti. Kula watir nek diterusna salate,
engko salate sing di salahna. Nah, aku mah bukan siapa-siapa, aku mah siapa gitu. Tapi sholat ini kan fardu saka jenengan, perintah saka jenengan Gusti. Maka fardu ini, perintah saka jenengan ini guru harus saya jaga betul-betul. No. Jenengan malah oh ya pintar kowe. Malah kon mlebu swarga, Bu. Cepet-cepet malah mlebu swarga. Paham ya? Jadi bagaimana status sholat saya? Batal, Bu. Ulangi. Sudah 3 kali. Bu ping telung, bu ping 10, sing penting ora masalah, Bu. Abdul Qadir Jilani kayak apa, Bu? Diuji berkali-kali itu. Tapi yang karena dia ini iman, keteguhan, kekuatan, ora masalah, Bu. Ya mau 3 kali, mau 4 kali, ya ora masalah. Penting dia ini jenengan dia ini keyakinan, ojo nganti duwe celah bagi majikan untuk menyalahkan fardu sholat sing diperintah saka Gusti Allah. Paham ya? Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.